Shalom sahabat Kristus yang setia, mari kita mengawali kebaktian ini dengan menyanyikan pujian dari PKJ 16, bait yang pertama dan kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Sahabat Kristus yang setia, mari kita awali kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sahabat Kristus yang setia, firman Tuhan di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat Kristus yang setia, sahabat adalah orang yang sangat berarti dalam hidup kita. Apakah kita telah menjadi sahabat yang setia seperti Tuhan Yesus? Sebelum melanjutkan kebaktian ini, mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, kami bersyukur karena Tuhan Yesus berkenan menyebut kami sahabat. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai sahabat sungguh sangat berarti bagi hidup kami. Karena Tuhan Yesus bukan hanya menjadi teman yang setia, namun Tuhan Yesus juga menjadi teladan bagi hidup kami. Akan tetapi, seringkali kami tidak dapat menjadi sahabat yang setia bagi Tuhan Yesus, karena perbuatan dan tutur kata kami yang jahat seringkali justru mempermalukan Tuhan. Seringkali kami juga tidak dapat menjadi sahabat bagi saudara-saudara kami dalam persekutuan, karena seringkali kami tidak peduli, bahkan kadang benci kepada mereka. Karena itu, sebelum melanjutkan kebaktian ini, kami mohon kiranya Tuhan Yesus berkenan mengampuni semua dosa kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dan berkenan mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengampunan dosa dari Tuhan. Amin.
salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus, kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Sahabat Kristus yang setia, saya undang untuk berdiri. Sambutlah berita anugerah dari Tuhan yang akan saya bacakan dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kau tetap Tuhanku Yesus, yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Tiada insan ku harapkan mengasihiku terus. Satu saja ku andalkan, kasih Yesus penebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Silahkan duduk. Sahabat Kristus yang setia, kita akan bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, kami bersyukur kalau saat ini diperkenankan Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan kami akan mendengarkan ajaran-ajaran dari Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk kami memahami maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami.
Tuhan tolong kami semua supaya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus hati kami dijamah, akal budi kami dijamah, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Tolonglah kami semua ya Bapa, dan Tuhan pakai hamba-Mu, urapi lidah bibirnya agar hamba-Mu dimampukan Tuhan untuk berbicara, menguraikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus kiranya yang memimpin hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik, dengan benar, menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sahabat Kristus yang terkasih, hari ini kita akan membicarakan sebuah tema, sahabat yang setia. Ya. Rasanya pada masa pandemi ini kok tidak cocok ya kalau kita membicarakan masalah persahabatan. Karena kita semua tentu sudah merasakan bagaimana pandemi ini memisahkan relasi kita satu dengan yang lain. Ketika pandemi dimulai atau ketika pandemi mulai, kita juga mulai mengganti cara kita berjabat tangan dengan teman-teman kita. Kalau kita ketemu dengan teman, selamat pagi, selamat siang. Kenapa begitu? Karena kita dilarang untuk bersentuhan. Hingga hari ini kita masih disarankan supaya kita tidak berjabat tangan, tidak bersentuhan. Jangankan bersentuhan, kita terus disarankan supaya kita menjaga jarak. Sedikitnya 1-2 meter kita menjaga jarak. Ya. Padahal persahabatan itu akan terasa sangat menyenangkan, terasa sangat intim kalau kita ketemu kemudian kita berjabat tangan. Ibu-ibu itu suka kalau ketemu kemudian cipika-cipiki. Ya itu rasanya persahabatan sebenarnya. Tetapi dengan adanya pandemi ini sekarang duduk kita menjaga jarak, berdiri pun kita menjaga jarak. Masih ditambah lagi sekarang kita harus pakai masker. Dulu kalau ketemu kita tersenyum giginya kelihatan.
Tapi sekarang senyumnya tertutup oleh masker. Kita takut kalau ada virus corona yang menyebar kemudian kita tertular. Maka kita menghindari, kalau ketemu tersenyum ya tidak kelihatan karena tertutup masker. Kebaktian kita yang biasanya kita lakukan bersama di gereja sekarang kita tutup. Kita ganti dengan kebaktian online. Jadi sahabat, pandemi ini benar-benar telah membuat kita berubah. Budaya kita berubah. Membuat kita semakin berjarak satu dengan yang lain, berjarak dengan teman-teman kita. Pandemi ini benar-benar memisahkan kita dengan teman-teman kita. Jadi inikah makna persahabatan? Kalau kita berjauhan, kalau kita tidak bisa intim, kalau kita tidak bisa berpelukan cipika-cipiki, itukah makna persahabatan? Sahabat Kristus, kita akan belajar dari Tuhan Yesus tentang makna persahabatan yang sesungguhnya. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar beberapa hal. Yang pertama, kita mau belajar tentang dasar utama persahabatan. Sahabat, kalau kita membaca ayat 13 dan 14 tadi pada Yohanes 15, ayat 13 dan 14 mengatakan begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sahabat, bagaimana orang bisa menjadi sahabat kalau tidak ada kasih? Bagaimana seorang bisa menjadi sahabat kalau tidak mengasihi? Maka kita dalam bahasa Yunani itu salah satu terjemahan kasih itu dalam bahasa Yunani adalah philia, kasih persahabatan. Bagaimana kita bisa bersahabat kalau tidak ada kasih? Tidak mungkin. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan siapa sahabatnya? Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku. Sahabat, nyawa itu adalah milik yang paling berharga dari seseorang. Saya percaya semua orang tidak ingin kehilangan nyawanya. Karena semua orang menyayangi nyawanya. Betul atau betul? Betul ya. Tidak ada orang yang rela, saya mau mati gitu. Ya. Apakah mungkin seorang rela berkorban nyawa untuk orang lain? Kehilangan nyawanya untuk orang lain. Kalau secara umum rasanya itu tidak masuk akal. Tidak bisa diterima dengan logika. Siapa yang mau berkorban nyawa untuk orang lain? Apalagi bukan apa-apanya. Namun kalau orang mengasihi, dia akan rela berkorban untuk sahabatnya. Bisa begitu. Tapi apakah sampai berkorban nyawa? Tidak tahu, belum tentu juga. Ketika terjadi perang di Vietnam, seorang anak di tempat perlindungan terluka. Ya, karena ada ledakan yang nyasar, kemudian ada seorang anak perempuan terkena bom, terkena pecahan itu, terluka. Darah yang dikeluarkan terlalu banyak sehingga kemudian di tempat perlindungan itu dokter meminta salah seorang, siapa yang mau sukarela memberikan darahnya. Dipilih, akhirnya ada satu orang yang berani. Ya, enggak tegas begitu, tapi diam-diam begitu. Ya, seorang perempuan berani. Lalu anak itu disiapkan. Persiapan untuk pengambilan darah disiapkan semua. Anak ini menangis terus. Nah, dokternya kan bingung, kenapa kamu menangis terus? Sampai akhirnya ditanya. Lalu ketahuan, dia menjawab apa? Kenapa menangis? Jawabannya dia bertanya, apa saya akan mati?
Dia pikir darahnya akan diambil semua dan kemudian dia akan mati. Karena itu dia takut. Dia bergumul berat. Di satu sisi orang yang anak perempuan yang terkena pecahan bom itu adalah sahabatnya. Dia tidak ingin sahabatnya mati. Dia ingin menolong. Tapi ketika dia mau diambil darahnya, dia sendiri juga takut kalau mati. Nah, itu yang dia alami. Dia rela menyerahkan nyawanya. Menyerahkan darahnya, tapi bukan nyawanya. Karena itu dia bertanya, apa saya akan mati? Sahabat Kristus, bukankah itu yang sudah dilakukan Tuhan Yesus buat kita semua? Tuhan Yesus dengan rela memberikan darahnya di kayu salib, mengucurkan darahnya untuk menebus dosa kita. Kalau kita coba renungkan, apakah kita layak untuk menerima pengorbanan Tuhan Yesus yang sampai berkorban nyawa buat kita semua? Coba kita lihat diri kita sendiri. Mari kita coba renungkan, siapa kita? Kita ini orang-orang yang penuh dosa. Kita ini orang yang selalu berkecenderungan untuk berbuat dosa. Yang pertama. Yang kedua, kita adalah orang yang punya kecenderungan untuk melawan Allah. Melawan dalam arti tidak mematuhi apa yang menjadi perintah Allah. Ajaran-ajaran Tuhan dalam firman-Nya. Kita sudah berbuat dosa, kita juga masih terus melawan Allah. Kita coba tempatkan diri kita pada posisi Tuhan Yesus. Andai kata kita ini adalah Tuhan Yesus, apakah kita akan menolong manusia yang seperti ini? Contoh. Kalau ada orang yang kita kenal, dia setiap hari melakukan kejahatan. Karena dia teman, kemudian kita nasihati dia, kamu mbok jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Loh, dia malah membantah, malah melawan kita. Mau berbuat jahat itu kan urusan saya sendiri, ya bukan urusanmu. Satu ketika dia tertimpa musibah. Setelah dia tertimpa musibah, dia datang kepada kita, minta tolong. Kira-kira ditolong enggak? Orang seperti ini sudah diberitahu jangan berbuat jahat karena kejahatannya dia tertimpa musibah. Terus dia datang kepada kita minta tolong, ditolong enggak kira-kira? Ya tergantung sebetulnya ya, tergantung. Kalau kita mengasihi dia, kita mungkin akan menolong dia. Tapi kalau dia sudah jengkel, kamu itu tak nasihati loh dulu, jangan berbuat jahat, sekarang kamu berbuat jahat, kamu menuai akibatnya. Sekarang kamu datang minta maaf, minta tolong. Ya terserah kamu, yang berbuat jahat kan kamu, gitu. Kita mungkin akan berpikir yang seperti itu, tapi Tuhan Yesus apakah melakukan seperti itu? Tidak. Tuhan Yesus tidak melakukan seperti itu. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Bahkan menyebut kita sahabat. Sehingga dikatakan tadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus buat kita. Kita sudah melawan Allah, kita sudah berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita dan bahkan kemudian menyebut kita sebagai sahabat. Jadi itulah dasar persahabatan, kasih. Tuhan Yesus memberikan contoh teladan kepada kita semua. Kalau kita mau bersahabat, dasarnya apa? Kasih. Dengan mengasihi. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Maka dasar persahabatan adalah kasih. Filia. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Tuhan Yesus menasihatkan untuk saling mengasihi. Selain mengajar dan memberi teladan kasih kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga memberikan perintah kepada murid-muridnya pada ayat 9. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 9, saya potong kalimatnya. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan apa? Tinggallah di dalam kasihku itu. Sama seperti Tuhan Yesus tinggal di dalam kasih Bapa. Apa maksud Tuhan Yesus dengan mengatakan tinggallah di dalam kasihku? Sahabat,
Sama seperti kalau kita tinggal di suatu tempat, tinggal di sebuah rumah misalnya, kita berada di tempat itu bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, bersama dengan orang tua. Ketika kita berada di dalam rumah itu, kita bersama-sama melakukan hal yang menjadi kegiatan di dalam rumah itu. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan tinggallah di dalam kasihku itu, berarti kita harus berada di dalam kasih. Andai kata kasih itu adalah sebuah rumah, kita berada di dalam rumah itu yang adalah kasih. Maka setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap tutur kata yang kita lakukan itu adalah kasih. Karena kita tinggal di dalam kasih itu. Kalau kita berhubungan dengan orang lain, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, semua yang kita lakukan adalah tindakan kasih. Tutur kata kita adalah kasih. Dan siapakah yang harus dikasihi? Sebenarnya kalau secara luas Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Tetapi dalam konteks yang kita baca ini, Tuhan Yesus mengatakan ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi ini memang berhubungan dengan murid-muridnya. Kasihilah seorang akan yang lain. Bagaimana para murid itu harus hidup dalam kebersamaan sebagai murid Tuhan Yesus. Mereka harus tetap hidup saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi mereka. Ketika para murid itu hidup di dalam kasih, maka mereka bisa hidup dalam persahabatan. Hubungan satu dengan yang lain adalah hubungan kasih, saling mengasihi. Dan persahabatan itu akan membuat mereka hidup saling menolong, membuat mereka bisa bekerja sama satu dengan yang lain, membuat mereka bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Kasih itu membuat mereka tidak keberatan kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia akan rela untuk memberikan pertolongan. Kasih itu membuat mereka bisa saling bekerja sama. Mereka tidak akan merasa dirugikan kalau menolong sahabatnya. Karena semuanya dilakukan untuk kebersamaan. Dan itulah persahabatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini, ternyata pandemi ini sekalipun kita berjarak, tapi tidak membuat kita kehilangan persahabatan. Masker tidak menghalangi kita untuk tetap bersahabat. Menjaga jarak juga tidak menghalangi kita untuk tetap bersahabat. Pandemi ini tidak menghalangi kita untuk bersahabat. Hanya caranya saja yang berubah. Kalau dulu kita bisa berpelukan cipika-cipiki, dulu kita bersalaman, dulu kita bisa duduk berjejeran, sekarang diganti. Kita berkomunikasi melalui media sosial, melalui WA, melalui yang lain. Yang penting apa? Selama ada kasih, selama kita hidup saling mengasihi, maka di situ akan tetap ada persahabatan. Jangan sampai pandemi ini kemudian merubah kasih kita. Jangan sampai pandemi ini kemudian menghalangi persahabatan kita. Kita tetap bersahabat karena kita saling mengasihi. Sama seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Hal ketiga yang diajarkan Tuhan Yesus adalah menghasilkan buah. Sahabat, pada ayat yang ke-16 Tuhan Yesus mengatakan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sahabat, ayat ini mengingatkan kita pada pengajaran Tuhan Yesus tentang pokok anggur. Karena ini memang dalam satu perikop dengan pokok anggur itu. Pokok anggur itu
ada di ayat 1 sampai ayat 8. Dan ini adalah lanjutannya. Jadi masih berkaitan dengan cerita tentang pokok anggur. Pada ayat 16, Tuhan Yesus kembali mengingatkan agar para murid itu menghasilkan buah, dan buahnya tetap. Artinya terus-menerus menghasilkan buah. Buah yang tetap itu terus-menerus menghasilkan buah. Nah, sekarang persoalannya, buah yang seperti apa? Yang harus kita hasilkan itu buah yang seperti apa? Kadang-kadang memang kalau kita mengingat itu, apa yang kamu minta dalam namaku? Kalau kita akan dikabulkannya, itu apa ya? Berarti apakah kita boleh minta segalanya? Maksudnya, oh kalau begitu Tuhan, saya mau minta rumah. Rumahnya tipe berapa yang besar? Saya mau minta mobil. Tuhan, saya berdoa terus minta mobil, minta rumah, minta ini, minta itu. Ya, akan dikabulkan. Apakah itu maksud Tuhan Yesus? Bukan. Tuhan Yesus tidak bermaksud seperti itu. Tapi itu berhubungan dengan buah yang dihasilkan. Dan buah yang dihasilkan apa? Kalau Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk saling mengasihi, kalau Tuhan Yesus mengajar kita semua, saya dan saudara-saudara, untuk hidup dalam kasih, maka kita diajar menghasilkan buah apa? Buah kasih. Kita diajar supaya kita membagikan kasih itu kepada semua orang. Kita diajar untuk memberikan teladan kasih kepada semua orang, sehingga dengan teladan kasih itu mereka bisa, atau murid-murid itu bisa mengajarkan atau bisa memberikan teladan hidup di dalam shalom. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri harus hidup di dalam shalom karena semuanya saling mengasihi. Jadi kalau kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang hidup di gereja Tuhan, apapun nama gerejanya, kita harus hidup saling mengasihi, dan di dalam gereja itu harus ada shalom. Itu buah. Shalom itu apa? Damai sejahtera. Shalom itu apa? Hidup yang rukun, hidup yang saling menghargai, hidup yang saling menghormati, hidup yang saling mengampuni, hidup yang saling mengasihi. Itulah shalom. Dan itu harus terjadi di dalam kehidupan murid-murid Yesus. Di semua gereja Tuhan, di sana harus ada shalom. Karena dengan shalom ini, kehidupan shalom yang kita jalani di dalam kehidupan gereja kita, itu akan kita tularkan kepada orang lain. Kita tularkan kepada sekeliling kita. Sehingga semuanya juga mengenal kasih. Sehingga semuanya juga bisa hidup di dalam shalom. Sehingga di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, mereka hidup dalam damai sejahtera, hidup rukun, hidup saling menghargai, saling menghormati. Dan itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu buah. Buahnya itu. Kita menghasilkan buah dengan apa? Dengan menghadirkan shalom di sekitar kita. Sahabat Kristus yang setia, pada tahun ini GKI Tumapel memilih tema pelayanan sahabat yang setia. Kita telah belajar dari Tuhan Yesus yang telah memilih kita murid-muridnya untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya pada zaman itu, Tuhan Yesus juga mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi saudara-saudara semua. Sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus, telah memberikan nyawanya, darahnya untuk menebus kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Dan itu sudah diberikannya untuk kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi saudara-saudara. Sehingga sekarang saatnya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, Tuhan Yesus menyuruh saya, menyuruh saudara-saudara semua yang ada di rumah dan dimanapun yang mendengarkan renungan ini,
Mari kita semua hidup dalam kasih dan menularkan kasih ini, memberitakan kasih ini dengan teladan kita, dengan ajakan kita kepada semua orang, supaya kita bisa mengajak untuk hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam shalom, supaya semua orang bisa hidup dalam kasih, siapapun mereka. Karena dengan kasih itu kita bisa saling menolong. Karena dengan kasih itu kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Dengan kasih itu kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Dengan hidup dalam persahabatan, Tuhan Yesus juga menghendaki kita untuk menghasilkan buah yang seperti ini. Menghasilkan shalom di dalam kehidupan ini. Jadi kalau GKI Tumapel memilih tema sahabat yang setia, Tuhan Yesus memang sudah mengasihi kita. Dan sekarang Tuhan Yesus mengajar kita, mari hidup dalam kasih. Dan mari kita hasilkan buah. Dari tema ini kita diajak, ayo kita hidup dalam kasih, dalam lingkungan kita sendiri, dalam gereja Tuhan. Dan ayo kita bagikan kasih ini kepada semua orang, supaya hidup dalam damai sejahtera. Kadang-kadang kita berpikir, kasih itu seperti apa? Bikin aksi sosial. Betul, itu tidak salah. Ya. Tapi bukan hanya itu. Kasih itu bukan hanya memberi materi. Tapi kasih itu ketika kita bisa membagikan dengan orang lain, menolong mereka dalam cara apapun, ketika kita ramah kepada orang lain, itu sudah dalam bentuk kasih. Kita mengasihi mereka. Ketika ada kesalahpahaman, kita bisa memaafkan, bisa mengampuni, itu bentuk kasih. Ya, jadi jangan hanya diukur dengan materi. Maka dengan apa yang kita lakukan itu, kita bisa saling menghargai, kita saling menghormati, dan kita bisa hidup dalam shalom. Dan buah itulah yang diharapkan, bahkan disuruh oleh Tuhan Yesus untuk kita hasilkan dalam kehidupan di mana kita berada, supaya dunia ini terjadi shalom. Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat yang setia bagi kita semua. Mari kita menjadi sahabat bagi sesama kita. Semua adalah sahabat, ya, sahabat kita semua. Mari kita bersahabat. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sahabat Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat. Silakan duduk. Mari kita satu hati menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini boleh merenungkan kembali makna persahabatan.
Tolonglah kami agar dapat meneladani Tuhan Yesus untuk menjadi sahabat yang setia bagi kami, sehingga kami pun diajar oleh Tuhan Yesus untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudara kami, dan kami boleh menghasilkan buah melalui persahabatan kami. Ya Tuhan, saat ini kami ingin memohon kepada Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit atau yang mengalami kelemahan tubuh karena lanjut usia. Kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, namun kami tahu Tuhan pasti memperhatikan dan mempedulikan mereka. Mohon Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, agar mereka senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menguatkan iman umat-Mu melalui setiap pembinaan iman yang mereka ikuti, baik itu dalam ibadah, pemahaman Alkitab, persekutuan doa, atau yang lain. Tuhan, kiranya melalui pembinaan iman yang mereka ikuti, umat-Mu senantiasa tumbuh dan dikuatkan dalam iman, terutama di masa pandemi ini ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan Majelis Jemaat GKI Tumapel dan segenap komisi-komisi agar dapat mempersiapkan pelayanan dan pembinaan bagi jemaat Tuhan di GKI Tumapel secara khusus dengan baik. Kami juga hendak menyerahkan situasi pandemi yang terjadi di Indonesia khususnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Mohon Tuhan sembuhkan semua pasien COVID-19 yang dalam perawatan. Berkatilah para dokter, perawat, tenaga medis yang menjalankan tugas untuk menolong para pasien COVID-19, agar mereka bisa melakukan pengobatan dengan baik. Lindungilah mereka ya Tuhan, agar mereka tidak tertular virus corona. Ya Tuhan, berikanlah hati dan akal budi yang bijaksana kepada masyarakat Indonesia, agar seluruh masyarakat senantiasa taat menjalankan protokol kesehatan. Dengan ketaatan itu masyarakat ikut berperan untuk menghentikan penyebaran virus corona, dan kami sungguh berharap ya Bapa, pandemi ini bisa segera berakhir. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa bencana alam, banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana yang lain di berbagai tempat, di berbagai daerah. Tuhan, pakailah saudara-saudara di berbagai tempat di Indonesia untuk mengulurkan tangan, membantu mereka agar penderitaan dan kesusahan mereka diringankan. Tuhan, tolong mereka semua ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah pemerintah Indonesia, berkatilah Presiden Joko Widodo beserta segenap menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, hingga pimpinan di daerah. Pakailah para pimpinan bangsa kami dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia, agar dengan bijaksana para pimpinan bangsa kami dapat mengatasi semua persoalan yang terjadi di Indonesia, baik masalah pandemi, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, dan berbagai masalah yang lain. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, pakailah gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan, agar gereja-Mu terus berkarya untuk menebarkan shalom, agar di bumi Indonesia, bahkan di dunia ini, terjadi kehidupan yang damai sejahtera seperti yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening GKI Tumapel, scan QRIS, atau dimasukkan kotak yang tersedia di kantor gereja, dan juga bisa menghubungi kantor gereja untuk kemudian diambil oleh penatua. Dasar dari persembahan saya bacakan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, kasih dan berkat-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Karena itulah saat ini kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan. Ajar kami bukan hanya memberikan persembahan dalam bentuk uang, melainkan seluruh hidup kami. Terimalah persembahan kami dan pakailah untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya derang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah
di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Sahabat Kristus yang setia, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah, dan terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karya